Teman, di sini kita langsung ke museum yang apa namanya Pak? Museum apa? Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Di Museum Istiqlal ya? Ya. Nah ini ada beberapa ya penjelasannya nanti dijelaskan. Ini ada satu mushaf nih. Bisa dijelaskan ini Pak, mushaf Utsman bin Affan ini Pak dari Tashkent ini? Ini adalah dianggap oleh para peneliti itu sebagai mushaf dari Khalifah Utsman bin Affan. Gitu. Jadi kalau diruntut sejarah secara singkat, sebenarnya mushaf awal-awalnya itu kan ditulis secara parsial ya. Ada sahabat yang nulis hanya satu surat, hanya beberapa surat. Nah, pertama kali Al-Quran itu dibukukan secara lengkap 30 juz itu terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar. Karena terjadi perang di Yamamah waktu itu, banyak dari sahabat penghafal Al-Quran ini terbunuh pada tinggal. Atas usulan Umar bin Khattab nanya ke Sayyidina Abu Bakar, gimana nanti kalau misalnya sahabat yang pada hafal Al-Quran ini pada meninggal, nanti gak ada Al-Quran yang lengkap, sementara Al-Quran dalam bentuk hafalan, yang punya hafalan hafal. Akhirnya dikumpulkanlah, ditulislah waktu itu Quran untuk yang pertama kali dalam edisi 30 juz lengkap. Nah kemudian pada zaman Utsman bin Affan itu terjadi perselisihan para sahabat pada waktu itu. Al-Quran itu kan diturunkan sab'atul ahruf dengan 7 huruf. Iya. Kalau kita kenal qiraah sab'ah, misalnya ada yang baca wadduha dibaca wadduhi, ada yang dibaca misalnya kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nis, ada 7 macam riwayat yang sebenarnya sahih. Terjadi perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan yang lain gara-gara riwayat bacaan yang berbeda. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman, makanya kemudian ditulislah Al-Quran dengan versi bacaan masing-masing. Wakilah menurut sejarah ada 6 mushaf yang ditulis ulang secara lengkap 30 juz waktu itu, waktu zaman Khalifah Utsman, untuk dikirim ke negeri-negeri Arab, untuk dikirim negeri-negeri Islam pada waktu itu. Dikirim ke Syam, dikirim ke Basrah. Syam itu Irak sekarang ya? Daerah-daerah sekitar Irak itu. Iya, Syam Basrah ya. Basrah, Kufah. Habis itu ada juga yang ke Mesir. Nah, kalau yang di Mesir, makanya diduga mushaf yang seperti ini jumlahnya ada 6. Ada satu yang disimpan di Masjid Husain di Kairo, satu unit lengkap. Ini adalah yang disimpan di Tashkent, Uzbekistan. Ya mungkin dulu waktu itu dikirimnya kemana gitu ya, karena untuk abad-abad pertengahan yang berkuasa waktu itu kan pusat kekuasaan keislaman waktu itu pindahnya ke Samarkand, di daerah Samarkand, Bukhara itu jadi pusat Islam ya. Itu diangkut ke sana. Iya, itu bagaimana awalnya sehingga Samarkand itu pusat peradaban Islam tersebar? Apa karena Imam Bukhari ke sana, wafat di sana, atau bagaimana ceritanya? Kalau Samarkand, Bukhara itu sebenarnya di zaman tabi'in dia sudah Islam ya. Artinya Islam di sana sudah sangat lama sekali. Oke. Cuma maju pesatnya memang di abad pertengahan. Abad pertengahan, abad 15, abad berapa? Jatuhnya Baghdad itu kan terjadi perpecahan, terjadi Kesultanan Islam itu akhirnya terpencar berdiri sendiri-sendiri. Iya. Ada Mamluk, terus ada Kesultanan misalnya Samarkand, sekitarnya Persia, terus di India gitu ya, kecil-kecil masuk waktu itu Samarkand. Nah kalau ini tadi dijelasin ada darah dalam halaman tertentu, ini di sini ada darahnya kelihatan? Atau ini buatan imitasi? Repro saja. Repro saja. Repro yang direpro pun cuma 6. Kebetulan saya sendiri dulu pernah diundang ke sana. Di Tashkent. Di Tashkent. Alhamdulillah. Langsung. Siapa nama Bapak? Saya Saifuddin. Saifuddin ya Pak. Nah, diundang Kementerian Pariwisata ke sana untuk lihat langsung museum ini. Bismillah. Sudah diizinkan
untuk Merepro. Sebenarnya kita mau diberikan hadiah. Kenapa nggak jadi Pak? Karena waktu itu ya nggak tahu ya, kita tunggu nggak jadi-jadi, akhirnya kita izin untuk merepro Iya. aja. Beberapa. Ini apa sebenarnya, huruf-huruf apa ini ya? Surah berapa ini yang kita repro ini Pak? Surah berapa ini? Ini mulai dari sini, ini akhir surat Al-Isra. Al-Isra ayat. Ya, pokoknya bagian-bagian. Alhamdulillah ya, asli Isra ya. Tapi yang lengkap di Tasken itu lengkap. Nah. Kalau di Tasken sana banyaknya nggak lengkap juga karena halaman awal dan akhir banyak gitu. Oh, kenapa ini Pak Al-Isra ini? Hanya Al-Isra ya kita. Silakan dibaca mungkin. Nah, kita mulai dari basmalah ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. penulisan ba, sin, mim sebenarnya masih tetap terbaca lah ya, meskipun Iya. tidak ada tanda. Iya, iya. Jadi memang untuk mushaf, karakteristik mushaf-mushaf awal itu Iya. belum dilengkapi dengan Tanda titik. penandaan Iya. titik pembeda huruf. Jadi dulu ada dua macam titik. Ah, Titik pertama adalah titik pembeda huruf, itu untuk bedakan antara ba, baksa, jim, ho, iya, iya, iya. sobat dan lain-lain itu ya. Itu namanya naktul i'jab. Apakah ini ada hubungannya dengan Arab gundul yang di buku kuningnya Oh, santri-santri? Nggak ada ya? Beda, Beda lagi ya? Beda fungsi dan beda karakter. Oke. Yang kedua adalah titik untuk penanda i'rab atau membunyikan. Iya, iya. Dulu untuk membunyikan kasro itu dengan titik satu di bawah warnanya merah. Kemudian kesulitan karena banyak titik-titik, akhirnya oleh Abu Ahmad Al-Farawidi itu dibuat huruf alif ditulis miring di bawah namanya kasro, huruf alif ditulis di atas namanya Iya. Iya. wawu ditaruh Iya. di atas kecil namanya koma. Iya. Pak, kalau izin Pak, kalau yang ini Pak, ini kan Yaman. Ini apa lagi Pak? Mushaf ini di Yaman. Al-Quran yang tertua itu ditemukannya di Son'a, di Masjid Yaman ya. Oh, Son'a namanya ya, bacanya Son'a ya. Ini masjid waktu ada pemugaran abad 19 kalau nggak salah, waktu itu dipugar ada salah satu kamar yang belum pernah dibuka, ternyata isinya tuh Oh. semacam gudangnya. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada perbedaan karakter tulisan, ini boleh disebut. Iya, 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 iya. Ini Kayak tulisan tulisan Jawi ya. Arab yang paling tua. Oke. Tulisan Quran yang paling tua itu semacam ini, agak miring-miring, Iya, iya. sama-sama belum ada tanda Iya. baca juga. Ini ketika di repro Pak, apakah ada orang Indonesia yang menulis ulang atau bagaimana? Atau Iya, ya orang ditulis Indonesia ya? ulang. Iya. Oh, I see ya. Tapi mana lebih tua Pak? Ini apa ini nih? Ini abad 1 Ini, Hijriah. ini, iya. Ini ya. Dari sisi model tulisan, makanya ada para peneliti yang menduga ini sebenarnya salinan dari Quran yang dikirim Khalifah Utsman. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan atau pertama Hijriah. Iya. Ini adalah salinannya, bukan aslinya oleh Oh, salinan. Oh. dikirim kemudian disalin. Itu masih. Jadi dulu Kan dari dinasti Umayyah. iya. Jadi kalau misalnya kan Zaid bin Sabit yang mencatat. Setelah Zaid bin Sabit, Ya, seorang Zaid bin sahabat yang Sabit. saling mencatat wahyu ya, bukan wahyunya Al-Qur'an juga, bahasa Al-Qur'an. Nah, itu kira-kira ketika sudah Al-Qur'an penuh utuh itu Zaid bin Sabit masih hidup. Oh iya, Zaid bin Sabit ini menjadi penulis sepanjang hidupnya. Di zaman Rasulullah, beliau ini menjadi sekretaris pribadi yang menuliskan Al-Quran. Tadi saya ceritakan di zaman Abu Bakar itu ada pengumpulan penulisan kembali Al-Quran secara edisi lengkap 30 juz. Beliau sendiri ketua panitianya, ketua timnya. Zaman Utsman tadi saya ceritakan juga ada penulisan ulang lagi 30 juz. Iya. Untuk menjadi 6 mushaf. Iya. Beliau juga sendiri sebagai ketua timnya juga. Mas, dia di mana bertemu dengan Rasulullah pertama kali ya, sehingga dijadikan asisten beliau? Ya, beliau kan memang Murid. sahabat Nabi dari awal dakwah Islam, beliau emang Kan yang 4 kan sahabat, Abu Bakar, Utsman, Utsman, Ali, Umar. Umar. Terus dia posisi dia di mana? Kalau dia sahabat, kenapa dia tidak dimasuki dalam kekhalifahan zaman Rasulullah?
Ya beda-beda, kan masing-masing sahabat punya ini, Keistimewaan masing-masing ya. masing-masing. Iya, iya, iya. Ada yang jago perang, ada yang jago Oh, oke. pemerintahan. Jadi saya tertarik Mas, katanya kan selain proses penulisan Al-Quran kan zaman dulu Rasulullah juga pernah berkirim surat ke Yunani ya. Perang atau apa gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah itu semua pedagang iya, diplomat iya, Iya. apa iya. Jadi kalau yang dia versi yang dia ke Yunani itu waktu itu negaranya apa namanya dalam Al-Quran? Yunani waktu itu Romawi ya. Rum ya. Nah, bangsa Rum, ada bangsa Iya. Persia, Iya. Iya. dan Rum. Nah, kenapa cuman bangsa Romawi yang ada dituliskan di Al-Quran? Ada. Yang di Al-Quran. Iya, yang maksudnya khususon gitu. Kenapa bisa? Apakah keunggulan mereka dalam perang atau mereka cerdas-cerdas secara Kita lihat baca sejarah itu kan sebelum adanya Islam di Arab itu kekuasaan yang paling besar itu kan ada dua ya, Bizantium sama Romawi dan Persia lah waktu itu yang selama berabad-abad itu belum pernah terkalahkan. Romawi sama Persia? Persia, Turki ya? Turki apa Romawi? ya pusatnya di Turki, sama kalau di Turki itu kan dulu udah lupa sudah. Iya ya, Utsmani apalah ya. Jelas pokoknya nggak ada yang duga lah waktu itu, nggak ada yang memprediksi kerajaan Rum yang sekuat itu belum pernah terkalahkan, nanti suatu saat akan terkalahkan. Oleh Turki kan? Ya. Oleh Turki. Bangsa apa ya? Oh, oke. Ya. Ini kan Mas ada di Edinburgh nih. So ini nih oriental kan? Para orientalis mencoba berbagai macam teori argumentasi menjatuhkan keyakinan Al-Quran, namun pada akhirnya sebagaimana diterangkan oleh William Orientalis terkemukakan dia. Jadi ini dapatnya ini kan dicetak di Edinburgh atau versi dia dalam sisi Rasulullah versi orientalis apa gimana tuh maksudnya? Jadi gini, secara ilmiah Iya. itu kan tidak ada dokumen yang bisa sama persis itu nggak mengalami perubahan Iya. ketika disalin secara manual, Ya, apalagi selama masa dulu. tahun. Yes. Ya kita bisa menganalogikan lah, kalau kita membuat tulisan mungkin cuma 5 halaman, Iya. kita sendiri yang menyalin pasti ada yang beda. Nanti disalin orang beda lagi. Iya. Disalin orang semakin banyak, disalin semakin kemungkinan probabilitasnya untuk sama itu semakin rendah. Makanya secara teori ilmiah tidak ada dokumen yang 100% akan tahan gitu. Jadi kalau ini sebenarnya dia pro ke Al-Quran itu bahwasanya mengalami banyak beda-beda dalam konteks nggak ada yang asli, hanya satu, atau dia apa nih? Ya ini siapa ini? Makanya si orientalis ini dari dulu itu mereka apa ya, istilahnya gemes lah ya. Oh ya. Kok masa sih iya. Ini itu udah ratusan tahun. Iya. Setebal itu Iya. sama, nggak ada perubahan gitu. Iya. Jadi mereka ingin mencoba merobohkan teori itu. Oh, I see. Termasuk dia lah ya. Termasuk dia ingin merobohkan teori itu ya dari Skotlandia dia. Ada yang riset tentang manuskrip semuanya dikumpulin. Ada yang riset tentang isinya segala macam gitu. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya Quran itu sebenarnya udah nggak murni lagi gitu. Ternyata meskipun adalah fakta ya, ketika kita melihat manuskrip yang ada itu ada perbedaan sedikit-sedikit itu. Oh ya. Iya. Tetapi yang mereka tidak pahami, mungkin Al-Quran itu sejak awal itu ya memang turun-menurun itu dalam bentuk hafalan gitu. Iya. Ini yang menjadi penjagaan yang utama sebenarnya dalam bentuk hafalan itu. Iya. Jadi selain teks yang tertulis, Al-Quran itu kemudian dikontrol oleh para orang yang hafal Al-Quran. Iya. Ini yang kemudian tidak ditemukan di kitab suci yang lain. Iya. Misalnya Bible, Iya. kitab suci Yahudi, Iya. semuanya disalin dalam bentuk tulisan. Iya. Tapi tidak ada satupun yang secara turun-menurun, secara masif dihafal keseluruhan. Jadi waktu Mas Saifuddin dulu ke Tashkent, Samarkand, sempat juga ke makam Bukhari? Sempat. Alhamdulillah, doain saya menyusul ya.
ya Mas. Amin ya. Terus kalau misalnya kita kan apa namanya kalau di sini Islamnya itu kan apa Sunni apa Sunni terus apa lagi apa Nah, di sini kita Sunni. Kalau di Samarkand Sunni juga Asia Selatan. Di sana cuma beda mazhab. Kita mazhabnya Syafi'i. Di sana mazhabnya Hanafi. Kalau Hanafi bisa bersentuh kalau apa namanya itu kalau misalnya lagi tawaf apa bisa itu yang dipakai waktu kita umroh ya Hanafi ya. Sunni yang dinamakan Sunni itu kan orang-orang yang mengakui adanya mazhab. Oke. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Indonesia Asia Tenggara rata-rata Syafi'iyah. Iya. Di sana Hanafiyah. Itu aja sih bedanya. Beda-beda tipis. Ya. Kalau di sana sendiri ada nggak di Uzbekistan kan yang mengundang kan Kementerian Pariwisata, artinya itu merupakan bagian daripada promosi mereka terhadap negara mereka. Di sana ada nggak penghafal Al-Quran yang memang juga diberdayakan oleh pemerintah setempat sehingga mereka juga ingin menunjukkan bahwa negara mereka ini adalah negara juga yang destinasi halal atau apa gitu. Ada beberapa. Kita juga beberapa kali diajak berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada. Meskipun tidak sebanyak semasif yang ada di Indonesia. Ya. Jadi imbas dari dulu dikuasai Soviet memang masih sangat kuat. Sehingga dakwah Islam tidak seperti di Indonesia. Masjid ada, jarang kayak di Indonesia. Kalau pesantren. Oke, terima kasih Mas penjelasannya teman-teman. Inilah dia kisah tentang bagaimana manuskrip tertua. Tentang Museum Istiqlal yang ada di Taman Mini Indonesia. Ya. Di lantai? Di area utama sebelah kiri pas pintu masuk utama sekarang. Di area sebelah kiri teman-teman bisa menyaksikan sejarah manuskrip yang ada tertua sampai juga bagaimana ini ya. Sampai ke Indonesia juga ini ada Al-Quran versi apa nih yang di Mushaf Istiqlal ya Mas tahun 91-95. Jadi kita juga buat ya ini ya Mas ya Indonesia ya. 40 motif ragam hias dari seluruh Nusantara maksudnya? Ya ini beda-beda. Ini nih teman-teman bisa lihat nih. Motif Aceh. Aceh. Terus mana Sumatera? Mana? Kalau nggak salah motif Jambi nih. Jambi. Motifnya bagus sekali teman-teman. Ada ini kayak apa Nusantara ya, kayak Al-Quran Nusantara ya. Setiap 20 halaman dia ganti. Papua ada nggak Papua? Ada. Papua coba kita cek ya. Teman-teman. Ini hanya 10 juz, 1 juz. Ini nih. Tapi ini mirip dengan yang ada di Madinah. Warnanya mirip Al-Quran Madinah ya. Ini memang sudah ada tahun 91 ya. Ini udah ada ya teman-teman, bagus sekali nih Al-Quran Nusantara. Motif dari Nusantara ya, ada Maluku nih. Ini Maluku dengan karakter ada buah-buah cengkeh. Cengkeh ya, jalur rempah ya, cengkeh. Ini tadi Jambi. Apa Aceh? Saya nggak paham. Kalau yang ini yang bawah mana Mas? Yang bawah. Coba lihat. Beda lagi teman-teman. Motifnya sesuai dengan motif saya baru tahu. Ini kayak motif apa gitu. Ini motif apa Banten apa? Nggak hafal ya. Ini ada bunga-bunga ya. Jadi nah ini pasti tahu nih. Pasti paham ini dari mana ini. Coba. Ini Megamendung, Bogor. Jadi Cirebon ya. Megamendung Cirebon. Megamendung Cirebon. Megamendung Cirebon ya, teman-teman. Ini cantik sekali. Motifnya tadi ada awan-awan biru ya. Jadi begitu indahnya. Saya juga baru tahu sih. Saya udah berapa baru tahu kalau di Istiqlal itu ada motif-motif Al-Quran dari seluruh Nusantara yang digagas tahun 91 sampai 95. Ada 46 motif. Ada 46 motif secara keseluruhan. Silahkan berkunjung ke museum kita, mencintai Al-Quran dan menjadi generasi Rabbani ya. Salam dari kami, dari Indonesia, langsung dari dia Baitul Quran Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah.